Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua pasti baik-baik saja, karena kita punya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita. Pada hari ini saudara-saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang istri, ya saudaraku, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, ya ibu ini ya bersatu dengan suaminya, ya saudara-saudara, tapi mereka menikah dalam beda agama. Suaminya agama Kristen, sementara dia masih beragama Muslim, ya saudara-saudara. Nah, seturut dengan perjalannya waktu yang mereka hadapi, lalu suaminya pun masuk penjara, ya saudara-saudara. Jadi karena saudaraku kasih Tuhan hal itu terjadi, maka sang istri ini pun saudaraku mulai berpikir dalam hatinya untuk tidak lagi saudaraku mau bersatu dengan suaminya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi Tuhan membisikkan sesuatu perkataan di dalam hati seorang ibu ini, yaitu perkataan yang mengatakan, kalau engkau nanti mati, kemana engkau nanti? Nah, pertanyaan yang timbul dalam hatinya inilah yang membuat dia bertanya-tanya. Dan dari pertanyaan itulah sehingga dia memutuskan untuk masuk Kristen, ya saudara-saudara. Karena memang hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan, yang menjanjikan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita meninggalkan dunia, kita pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam Kristus ini saudaraku ada kepastian, ada jalan sungguh-sungguh ke surga. Itu saudara-saudara, mari kita simak dulu video yang satu ini. God bless you. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita. Saya suku Kutai dan saya beragama Islam. Dan kedua orang tua saya juga beragama Islam. Saya dibesarkan di Tenggarong. Dari kecil orang tua saya mengajarkan saya untuk sholat dan mengaji. Ya, bagaimana saya bisa memilih Yesus menjadi juru selamat saya dan memeluk agama Kristen. Awal cerita, saya bertemu dengan seorang laki-laki bernama Mustafa, yang sekarang ini menjadi suami saya, suami saya bernama Mustafa dan beragama Kristen, suku Dayak Kenyah, dan kami berdua menikah secara agama Islam, dan kami tinggal di Tenggarong. Kami mempunyai anak laki-laki bernama Shantuan Mus. Selama kami berumah tangga, menjalankan rumah tangga selama 5 tahun lebih, kami berbeda agama. Saya masih tetap agama Islam dan suami saya masih tetap agama Kristen. Singkat cerita, kami berpindah ke Samarinda. Selama tinggal di Samarinda, disinilah suami saya sering membuka YouTube tentang khotbah orang Kristen dan sering mendengarkan khotbah-khotbah tentang Kristen. Tetapi saya nggak mau, karena dari kecil orang tua saya sudah mengajarkan saya agama Islam dan sholat dan mengaji. Dan nama agama membuat saya menjadi orang tua mengajarkan saya agama Islam dan untuk sholat dan mengaji. Inilah saya sering didengarkan, tetapi saya tidak mau mendengarkan khotbah itu, dikarenakan suami saya orang Kristen sering dengar khotbah, tetapi dia masih sering ngumpul bersama temannya untuk mabuk dan lain-lainnya. Selama tinggal di Samarinda, suami saya sering bolak-balik ke Tenggarong. Karena itu juga saya nggak mau mengenal namanya Kristen, karena
dengan perilakunya itu saya nggak mau. Artinya saya ikut Kristen karena suami. Saya tidak mau. Dan saya tidak mau mempermainkan agama. Disitulah suatu saat kami diuji rumah tangga kami, dan akhirnya suami saya masuk penjara. Selama beberapa bulan itu suami saya masuk penjara dan akhirnya kami berpisah. Dan beberapa bulan lagi suami saya sudah keluar dari penjara. Nah, disinilah saya dan suami saya bersepakat untuk kembali menjalani rumah tangga. Tetapi sebelum kami bersepakat menjalankan rumah tangga, di sini saya sempat berpikir dan terus berpikir, karena sebelum itu saya memang sudah berpisah dan tidak mau lagi kembali. Karena satu juga beda agama, dia Kristen, saya Islam. Dia tidak bisa membimbing saya juga karena beda agama tadi kan. Jadi saya masih berpikir untuk kembali. Dan suatu saat saya tidur di tempat teman saya, malam itu saya merasakan panggilan di hati saya yang sangat keras. Nanti kamu matinya kemana? Itu yang ada yang saya rasakan di hati saya. Dan saya juga keras sekali yang ada berbisik di hati saya, kamu harus masuk Kristen. Itu yang sangat saya dengar di hati saya. Dan terus malam itu saya nggak bisa tidur. Betulkah ini, saya bilang, betulkah ini? Agama inikah yang harus saya jalani? Tapi saya semalam itu nggak bisa tidur, selalu memikirkan itu. Keesokan harinya, saya ketemu dengan suami saya. Saya berceritalah, saya bilang sama suami saya, kalau saya mau masuk Kristen. Tetapi suami saya pertama sih nggak percaya kalau saya mau masuk Kristen, karena dia tahu betul kan dengan saya. Dari dulu saya nggak suka yang namanya Kristen, dan mendengar khotbah pun saya nggak suka. Tetapi saya bilang sama suami saya ingin menjalankan agama Kristen dan saya ingin masuk Kristen. Dia tanya lagi sama saya, betulkah itu? Saya bilang iya, karena tadi malam saya nggak bisa tidur karena terlalu besar bisikan di hati saya yang berbicara, kamu nanti matinya kemana dan kamu harus masuk Kristen. Tetapi kami berdua memikirkan lagi ke keluarga, arti keluarga saya, terutama ibunda saya, kakak saya, dan keluarga yang, karena mereka Islam. Dan yang jelas kalau saya sampai ikut agama Kristen, mereka jelas marah, nggak terima saya. Tetapi karena saya memang ingin memutuskan masuk Kristen, saya tanggung semuanya. Apapun itu resikonya, saya percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama saya dan menguatkan saya. Dan itulah saya sering berdoa, dan setelah itu suami saya membawa saya dan menemukan saya lagi kepada kakak ipar saya yang bernama Ita. Disinilah kami bertemu dan saya di rumahnya kakak ipar saya, dan saya juga dikenalkan dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Ibu Hana. Ibu Hana, dan Ibu Hana inilah yang mengajarkan saya tentang agama-agama Kristen dan Alkitab. Dialah yang mengajarkan saya, dan saya juga terus diajak ke gereja. Pertama kali saya beribadah di gereja, saya merasakan sukacita, kedamaian. Ada juga saya merasakan
diri saya sangat berdosa waktu itu, dan saya menangis di gereja. Pertama kali saya beribadah, saya menangis di gereja dan saya berlutut meminta ampun sama Tuhan, dan saya sangat merasa berdosa. Dan di sini saya bertobat dengan dosa-dosa saya yang lalu, yang saya jalani, yang dulu. Semakin saya beribadah, semakin saya berdoa, semakin saya merasakan Tuhan telah menjamah hati saya, dan saya semakin yakin bahwa pilihan saya yang sekarang yang saya jalani, agama ini, membuat saya takut akan Tuhan dan membuat saya semakin kuat. Ketika itu setiap hari saya menjalankan, saya membaca firman, dan saya kembali ke gereja. Situ saya semakin kuat merasakan di hati ada kedamaian, dan saya juga selalu berdoa, Tuhan, kalau memang ini jalannya saya dipanggil dan dipilih untuk menjadi seorang Kristen, saya ingin Tuhan baptis saya. Saya beribadah di GBI Betel Tenggarong, dan Pak Gembala saya Pak Juari Daud yang di Tenggarong. Beliau inilah yang membaptis saya. Saya dibaptis tanggal 31 bulan 12 2021. Puji Tuhan, karena doa-doa saya yang saya meminta setiap malam, kalau memang Tuhan ini jalan saya minta baptis secepatnya. Dan kabar itu saya dikasih tahu dengan Ibu Gembala saya memberi kabar bahwa saya dibaptis secepatnya tanggal 31 bulan 12 2021. Dengan senang hati, ya Tuhan, inilah Tuhan menjawab doa-doa saya. Dan disinilah, tetapi saya masih berpikir ke orang tua, saudara saya, dan yang lainnya. Ketika itu saya beribadah lagi untuk ketiga kalinya. Saya beribadah setelah saya dibaptis. Di situ Tuhan menjamah saya lagi, menjamah hati saya. Di situ lagi saya mendengar bisikan di hati saya bahwa saya harus berterus terang kepada orang tua saya. Tapi saya berdoa lagi, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya berterus terang kepada orang tua saya minta kuatkan, dan saya minta Tuhan jamah hati orang tua saya dan lembutkan hatinya untuk menerima saya yang berbeda agama dan dengan dia, karena saya tahu pasti dia kecewa. Ya, dengan setiap hari saya berdoa, akhirnya singkat cerita, akhirnya suami saya pergi ke kampungnya, pergi ke Longnoran. Di kampungnya, disitulah kami berpisah, saya di Tenggarong, suami saya di Longnoran. Beberapa bulan suami saya di sana, dan saya mengikut suami saya ke sana. Di sanalah orang tua saya tahu bahwa saya sudah beragama Kristen. Karena kakak saya yang nomor 2 itu bertanya kepada kakak ipar saya. Di saat itu posisi saya di Hulu, di Longnoran. Di situ kakak saya bertanya kepada kakak ipar saya, menanyakan bahwa Norma itu memang sudah masuk Kristen kah, bilang kakak saya. Dan kakak ipar saya menjawab, iya, Norma itu sudah masuk Kristen. Terus kakak saya tadi kan bertanya kepada ipar saya bahwa Norma itu sudah Kristen kah. Jadi kakak ipar saya menjawab, iya, dia sudah dibaptis tanggal 1
bulan 12 2021. Di saat posisi saya di Longnoran, orang tua saya tahu, dan pertama yang memberitahu kakak saya yang nomor 1, ada WA saya bahwa orang tua saya, ibu saya sudah mengetahui saya beragama Kristen. Terus nggak lama ibu saya nelpon, dia menanyakan betulkah itu, bilangnya kalau saya sudah beragama Kristen. Dan saya bilang, iya, saya sudah beragama Kristen. Dan itu orang tua saya sangat marah. Dia bilang sama saya sudah nggak dianggap lagi sebagai keluarga, sebagai anak, dan saya sudah dibuang sebagai anak dan tidak diterima lagi di keluarga. Terus saya bilang sama ibu saya tidak apa-apa kalau saya tidak diterima lagi di keluarga, tetapi saya tetap masih menganggap ibu saya sebagai ibu saya, dan saya tidak bisa membuang saudara saya tidak bisa membuang walaupun saya dibuang sama mereka, saya tetap baik sama mereka. Suatu saat, karena puji Tuhan, doa-doa saya itu sering saya doakan ibu saya dan orang tua dan saudara saya. 1 minggu setelah itu, kakak saya WA dan memberitahu bahwa orang tua saya katanya dia bilang sudah tapi kakak saya yang nomor 1 ini dia tidak seperti yang lain, seperti ibu saya, dia marah, dia tidak mau menolak saya. Tetapi kakak saya yang pertama ini enggak, dia merespon dengan positif kalau saya beragama Kristen. Dia tidak mau membuang saya, dan dia bilang kepada ibu saya, walaupun ibu buang anak ibu Norma Yunita, itu dia tetap anaknya ibu, dan bagaimanapun dia tetap anaknya ibu. Sejahat-jahatnya Norma dan telah mengecewakan ibu, dia tetap anaknya ibu, tidak bisa dibuang. Dan kakak saya bilang, saya tidak bisa membuang adik saya, dan karena saya pernah memelihara dia waktu kecil, jadi saya tidak bisa. Kalau memang ibu mau membuang dia, ya tidak apa-apa, karena ibu kecewa. Setelah kakak saya menasihati ibu saya begitu, bilang kepada ibu saya begitu, lalu ibu mungkin ya berpikir dan dijamah juga sama Tuhan, dan doa saya juga dijawab dengan Tuhan. Kalau saya sering doakan ibu, tolong lemahkan hatinya, tolong jamah dia agar dia tidak membenci saya. Nah, setelah itu ibu ada telepon saya dan dia bilang sama saya, sudahlah, jangan lagi kata-kata ibu. Memang sangat sakit kata-katanya, tapi saya tidak membenci ibu saya dan tidak membenci saudara-saudara saya yang telah membuang saya. Ibu bilang sama saya, sudah jangan diingat lagi kata-kata ibu, dan kamu pulang ke Tenggarong. Ibu sangat rindu dan ibu ingin bertemu. Disinilah kami, puji Tuhan, ibu saya berkomunikasi terus sama saya, dan dia sudah menyatakan bahwa saya diterima kembali di keluarga kami. Tetapi ujian itu selalu ada aja, bukan hanya dari keluarga saya, tetapi untuk rumah tangga saya juga, saya selalu diuji. Puji Tuhan, dengan Tuhan mengizinkan ujian itu kepada saya semakin kuat dan semakin saya bertambah dalam Tuhan Yesus yang selalu menguatkan saya dan selalu menopang kehidupan saya, apapun itu sulitnya bagaimanapun yang saya rasakan, tetapi Tuhan selalu memberi pertolongannya tepat pada waktunya. Di situ puji Tuhan, saya kuat
menjalankan hidup ini dan hari-hari ini sebagai hamba Tuhan. Dan selama saya tinggal di Longnoran, saya juga banyak mengalami ujian, ya, terutama kepada rumah tangga saya, suami saya yang di sana masih sering kumpul sama temannya, walaupun saya sudah diselamatkan, tetapi suami saya masih sering dalam kehidupan lamanya. Ya, tetapi saya dengan senang bersuka cita, Tuhan selalu saja menyertai saya dan selalu menolong saya, dan saya walaupun ada ujian, Tuhan selalu ada di sisi saya, dan Tuhan selalu memegang tangan saya dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Longnoran. Di sana juga teman-teman saya sana menguatkan saya, hamba Tuhan yang di sana selalu memberi saya support dan menguatkan saya bahwa kata mereka, kamu telah diselamatkan dan kamu juga akan menyelamatkan jiwa suami kamu. Itulah saya merasa kuat menjalankan ini. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya saya pulang kembali ke Tenggarong dan saya bertemu orang tua saya dan saudara-saudara saya, bertemu kembali. Saya senang mereka sudah menerima saya, dan saya tinggal di rumah kakak saya yang bernama Tommy. Dia masih beragama Islam, tetapi dia senang menerima saya. Dan inilah kesaksian saya di